Saya sombong orang nggak sama. Ono dokter uyan, tapi untuk LPG ini kalau LPG ini nggak bisa. Jangan sampai begitu memanasi kata kayak kopi, LPG nanti. Nah, untuk itu mari disiapkan LPG untuk testing gede dan cukup testing cilik pakai. Oke Pak, ini bapak-bapak ingatkan jangan ibu-ibu mengangkat LPG kasihan ya. Oke. Sampai ke sini ya persiapan itu nih. LPG, minyak goreng, dog, semua harus siap. Kopi ini adalah di kopi itu. Bapaknya lah kopi ya. Ibu-ibu bapaknya harus kasih dibilang kopi di rumah ya, biar gak kopi di luar. Kopi di luar gak boleh-boleh. Kopi 1 gelas itu sebelum jam kok iso ya. Kopi sadar sebelum jam ilmu apa itu. Kalau saya kopi itu 3 menit habis tadi. Karena butuh panasnya. Nah ini ya. Berikutnya, jumlah hari puasa berapa? Siap dimulai tanggal 1 bulan Ramadan dan dari tanggal terakhir bisa 29, bisa 30, tergantung kondisi hilal ya. Maka harus mengetahui awal Ramadan. Menurut ya, keputusan Munas Tarjet ke-23 di Padang, Sumatera Barat tahun 2003, hisab mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan ru'yah. Kalau ru'yah itu melihat dengan mata telanjang, kalau hisab itu melihat dengan ilmu. Jadi ru'yah itu maknanya macam-macam. Bisa melihat dengan mata, bisa melihat dengan ilmu, bahkan ru'yah itu bisa dimaknai kaifa ra'yukum. Apa makna itu? Bagaimana pendapatmu? Bahkan ru'yah itu dimaknai visi. Ru'yah Saudi 2030. Itu ru'yah Saudi itu namanya visi Saudi. Pandangan ke depan masa depan Arab Saudi itu nanti puncaknya di 2030. Dengan kondisi Mekah yang beda dengan Haram menjadi paling megah. Dengan jumlah jamaah sekian juta. Itu ru'yah berarti vision atau visi. Nah kita menggunakan ru'yah itu adalah menghitung Ramadan dengan ilmu. Nama ilmunya ilmu falak, lembaga falakiat, atau ilmu itu namanya hisab. Jadi banyak jangan nggak pede ya. Begitu dia kaon hadis tentang hisab itu. Nah memaknai ru'yah ini sama dengan ru'yah. Karena apa? Gerhana bulan yang akan terjadi 100 tahun ke depan itu bisa dilihat dengan hisab tadi. Berarti kevalitan hisab itu sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang menyebabkan beda? Yang menyebabkan beda itu ukurannya, Bapak Ibu. Yang satu 4 derajat, yang kita pokok vektor masih berapa derajat itu? Itu perbedaannya gitu. Gak usah diperdebatkan, gak usah dikit-dikit. Sing penting poso. Kadang-kadang sing ngomong-ngomongnya gak poso. Ngomong-ngomong foto buka bersama itu. Kapan buka bersama? Kapan buka? Gak poso. Buka bersama dan foto B. Jadi perlu dicek yang buka bersama itu poso. Saya gak poso berarti gak usah toilet ke bawah. Oke, ini ya dasarnya hisab ini. Nih, matahari itu sudah diketahui ya. Kita ilmu ada sinin buat hisab sampai kalkula itu ya boy. Supaya kita tahu bilangan dan perhitungan waktu. Matahari ini itu ada jadwal digital. Coba tadi subuh baca tadi jam 4 lebih 17. Kemudian matahari hari terbit tanggal berapa nih sekarang? Tanggal 1 Februari itu 527 tahun depan Bapak Ibu. Matahari terbit itu ya 1 Februari tahun 2007 sama seperti sekarang jam 5.27.
Coba diterima. Itu ilmu hisab. Bapak-bapak ada yang ahli hisab? Apa kok rokokan? Saya tuh madhab Maliki. Kalau rokokan saya madhab Syafi'i. Satunya Syafi'i Ma'arif, satunya Malik saja, Malik. Allah ya kamu, mudah-mudahan Allah beliau luar biasa nih, luar biasa. Sampai putranya itu sekarang merangkap jadi 4 rektor. Pak Nasruddin kan rektor umum, rektor Unisma Bekasi, rektor Manado apa? Di Manado ya, statusnya mana? Kupang ya. Super rektor. Ini apa yang ngatur waktu? Untuk ada Zoom ya. Beliau cerita ya. Cerita pas ini pelantikan ini maksudnya tapak suci. Saya jadi tapak suci sama bapaknya suci. Ini ya hisab ya. Ini juga. Di sini ada kalimat ini Bapak. Fakdurhu ya, fakdurhu lalu jika mendung. Kata Nabi, melihat akhir Sa'ban itu mendung, fakduru lalu, maka kira-kira lah kira-kira dia ilmu, duduk kira-kira ngawur, kira-kira menggunakan ilmu, namanya ilmu falak. Hanya saja di kalangan Muhammadiyah itu yang ahli falak itu sedikit sekali. Kalau di pesantren-pesantren yang dikelola oleh teman-teman Nabi itu banyak ilmu falak. Di kita sedikit, di SMP itu yang bisa cuma 1. Ustaz Muhammad Syarif yang lain Haizul Falaki. Saya perlu pengkajian ilmu falak. Memang ya tidak belum itu muncul lain. Kalau pelatihan itu kudu hilang lain. Tidak matang lain. Ini oleh sertifikat kok. Penghitung nggak iso. Ini ya dasarnya. Hisab yang digunakan Muhammadiyah hisab hakiki dengan cara wujudillah. Hakiki itu nyata. Wujudillah itu hilalnya ada, cuma kemampuan mata itu terbatas untuk melihat. Kemampuan teknologi teropong juga terbatas saking kecilnya. Sesuatu yang ada walaupun kecil itu ada apa tidak ada? Ada, cuma kecil. Bakteri itu ada, kuman ada, keto enggak? Enggak keto. Karena gak ketok dianggap tidak ada apa ada? Tetap ada. Hilal itu ada, kecil ada, apa tidak ada? Ada tapi cilik. Sehingga ada disebut imkanul ru'yah. Hilal itu ada dan memungkinkan untuk dilihat. Yang satu ghairu imkanul ru'yah. Ono tapi gak mungkin dilihat saking cilik. Tapi hakikatnya ini disebut dengan hakiki itu ya. Hakikatnya ada saking kecil. Nah ini perbedaannya. Jangan dibesar-besarkan. Sing seneng yang sing dodol baju itu. Lihat pecinan, Ramayana itu tambah lebaran ini 2 kali tambah seneng ya, memperpanjang. Sing dodo mereka segini ini sudah siap itu di gudangnya itu bal-balan baju-baju itu. Sing agamanya kok agamanya ya Nasrani. Jadi sing seneng itu dari yo sing Nasrani sing gak poso itu. Mereka pernah 6 bulan itu di gudang itu. Sing seneng sing blondo mesti. Dari wong itu yo itu seneng telasan. Telas kafe. Mungkin Mas Abi telasan atau telasan. Kelas menang. Surat Yasin. Kulun fi falakiyas baun semua beredar pada garisnya. Namun ini supaya tidak ragu dengan Islam, tanpa merendahkan yang lain, tanpa menyalahkan yang lain. Ini lanjut, ini sudah 45 menit, 1 jam pelajaran sudah. Saya kan guru itu lebih guru.
Tambah lagi. Nah, sedikit lagi, geng. Nah, kasih kalian. Dasarnya Al-Baqarah 1483. Sama hadis riwayat Bukhari Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ahmad, bahwa Islam itu dibangun atas 5 fondasi: syahadat, salat, puasa, zakat. Kemudian di sini ada haji sama puasa. Ini puasa jaringan 5/5-nya. Tapi ada matan yang lain, dari syarat yang lain. Puasa itu keempat, haji yang kelima. Orang yang diwajibkan dan yang tidak diwajibkan puasa. Siapa yang diwajibkan? Orang yang diwajibkan puasa adalah semua Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang mukallaf. Mukallaf itu ya 3 syaratnya. 1 muslim, 2 balik, sudah cukup umur, 3 akil, itu berakal sehat. Sedangkan yang tidak wajib puasa tetapi wajib mengqadha adalah wanita haid dan nifas. Kata Bunda Aisyah, nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi ini tidak diwajibkan. Bahkan kalau puasa ya sah. Tapi wajib mengganti. Dasarnya ini ya. Tidak saya baca. Takut kalau saya baca. Sedangkan orang yang diberi keringanan dan yang boleh meninggalkan puasa 1, orang yang diberi rukhsah, dispensasi keringanan, itu dasarnya tentu ad-daruratu al-masyaqqatu tajlibu taysir. Sesuatu yang masyaqqat itu mendatangkan kemudahan. Salah satu implementasinya adalah rukhsah. Rukhsah untuk tidak berpuasa tetapi wajib mengganti di hari lain. 1 orang yang sakit biasa, bukan sakit tua atau sakit yang menahun, itu boleh tidak puasa, tapi wajib mengganti di luar Ramadan. Yang juga sakit, orang yang sedang safar, bepergian. Safar. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa. Kalau berbuka maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari yang lain. Boleh, seandainya tetap puasa, ya nggak apa-apa. Sakitnya nggak pada temen ya bos. Terus bepergian nggak pada capek, ya bos. Biasanya godaannya itu dia apa? Haus nih. Dia tuh pernah pergi ke Surabaya, ikuti diklat, di balik diklat, di asrama haji. Pulang tuh haus, naik bis lain. Haus bapak-bapak ibu-ibu, laku mau dodol minuman tuh wirawini, aku wadini, yang ini. Mira tambah ngelak, kecil-kecilnya. Tapi gak budal-budal ya. Saya tak putuskan mengamalkan ayat ini. Saya ini beli minum sugar lah saya. Kok tak makan kayak makan air. Di terminal Antasari. Sampai Antasari mau makan, cuk. Itulah orang. Udah aku mandekin kalau jamaah, Ustaz kok makan. Karena kan nggak tahu kalau saya bepergian ya. Nggak ngerti, dikira saya nggak puasa. Tidak sudah makan tuh. Pernah boleh nggak aman ya. Ketemu jamaah al-manal, assalam ya. Saya nggak makan bu, ngombe mani. Tak mengande omak belum mateng. Ya wes hari kosong nih. Ada sugati Allah ya. Jadi gak semua yang halal yang boleh itu bisa dilakukan oleh guru lihat tolak-tolak ya. Kalau negatif pun fitnah bisa akan dilakukan. Nanti kasih jelas kok. Oke, ini sudah. Nah, di sini ada beberapa penjelasan bahwa orang musafir itu boleh tidak puasa. Yang kedua, ini penting. Karena di masyarakat adalah seperti itu. Orang yang boleh meninggalkan puasa
tetapi harus mengganti dengan fidyah. Fidyah kalau di haji itu dam, kalau di puasa itu fidyah. Yaitu satu mud itu ukurannya 0,6 kg atau lebih sedikit boleh. Berupa alqut, apa itu makanan pokok. Makanan pokok kita adalah nasi. Nasi itu berasal dari beras, tapi berupa beras, bukan gabah gitu. Pemakai Bali itu itu. Terus bagi siapa? Satu orang yang tidak mampu berpuasa karena al-kabir, karena indah kabibar, karena sudah tua renta, dan tahun depan pasti lebih tua. Nggak mungkin mengganti. Maka itu membayar fidyah 1 mud. Kalau beliau punya harta ya dibayar dengan hartanya. Kalau nggak punya jadi tanggungan rugi. Nggak mahal, 0,6 kg itu sama dengan 6 on. Jadi kalau 30 hari ya 0,6 kali 30, 18 gitu. 18 kg. Itu ya cuma 3 bungkus yang 5 kiloan atau sedikit kok. Bisa dibayar di depan atau di belakang, monggo atau tiap hari boleh. Cukup itu, nggak perlu minyak, nggak perlu yang lain-lain. Cukup bahan makan pokoknya, nggak perlu ini. Kalau mau ngasih, ya sifatnya sedekah. Dikasih uang ya boleh sedekah aja. Tapi kalau ini cukup 0,6 makanan pokok. Kalau sama Nabi itu kan kurma ya. Makanan pokok, makanan. Yang kedua, orang yang sakit menaun. Dan dokter ya nggak mungkin sembuh karena sudah terbaca secara medis. Maka itu boleh tidak puasa dan langsung mengganti dengan 1 mud. Yang ketiga, al-hamilu, perempuan yang hamil. Itu boleh tidak puasa ibu. Cukup membayar 1 mud dan nggak perlu mengganti. Karena di beberapa penjelasan ada pendapat yang harus ganti 1 mud. Terus ikon tetap ya repot ya 3 sorong ya. Ini di fikihnya Isu Qardawi sama. Di fikih kontemporer itu yang pertama kontemporer itu cukup membayar ini, tidak perlu mengganti. Yang keempat sama, perempuan yang menyusui ini sama boleh tidak puasa, cukup membayar fidyah 1 mud dan tidak perlu mengganti. Di pendapat lain mengganti bisa, lesing khawatir ibu ini berarti ya ibu ini lebih lorong, ya ibu itu kudu bayar itu ganti lah. Sing dihargai anaknya tidak perlu ganti. Tidak, ini mutlak di sini. Pokoknya menyusui itu boleh tidak puasa, tidak perlu mengganti, cukup membayar fidyah. Sing bayar ya bujuni, bapak ini. Sing enggak hamil kok bapak ini. Ya. Terus sehingga kalau perempuan itu istimewa karena banyak pahala dengan hamil dan melahirkan atau musyana, dan istimewanya itu berupa pahala dan rukhsah ini. Maka seorang perempuan itu bisa tidak berpuasa bertahun-tahun. Tahun pertama hamil, tahun kedua menyusui, tahun ketiga menyusui karena di Islam itu wal-walidah itu yutina awalnya. Jadi sebenarnya ibu-ibu itu menyusui anaknya itu 2 tahun sempurna. 24 bulan. Sehingga 3 tahun ya boleh tidak puasa dengan cara membayar fidyah. Tahun keempat ambil meneh. Tahun kelima nyusoni meneh. Tahun keenam sik nyusoni. Tahun ketujuh ambil meneh. Sehingga ada kemungkinan wanita itu nggak puasa 9 tahun tapi lari jalan kosong. Lalu jalan kosong. Yang salah bukan wanitanya, yang salah baik. Nggak salah ya. Investasi. Luar biasa, ibu-ibu ini banyak banget. Pokoknya kena ibu-ibu beres. Kalau kegiatan ini ibu-ibu beres. Langsung beres. Takjil ibu-ibu. Pokoknya aman deh. Paham ya? Ini penting nih. Ini harus diingat-ingat. Dasarnya ini Bapak Ibu. Nah ini ya. Wa doa anil musafiri asrofa. Sungguh Allah yang Maha Perkasa, Inna Allah Azza wa doa telah membebaskan dari musafir untuk berpuasa.
Wasatros salati, wasat itu boleh sholat separuh dengan posisi. Walil hamili, demikian pula kalau membebaskan dari orang yang hamil, awil murdi atau orang yang menyusui, as-soma dari menyusui. Di penjelasan lain tentu ada syarat-syaratnya membayar fidyah. Ini penjelasan dari tarjih Bapak Ibu nggih. Sehingga panjenengan tidak usah ragu. Kenapa? Tarjih itu kumpulan ulama Muhammadiyah yang kompeten dan konsen di bidang ketarjihan. Yes. Apa nggih? Ada yang hamil tadi ini? Jadi tadi nggak puasa nggih. Siapa lupa nggih? Siap kosong gak belum tahu ada kosong. Ini ya. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka berpuasa membayar fidyah, yaitu it'amu miskin. Ta'amu miskin yaitu memberi makan miskin. Hal-hal membatalkan terakhir kurang 4 menit. Makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadan puasanya batal dan wajib mengganti. Ada tambahan sengaja usul. Yang kedua, hubungan badan suami istri ini kena kifarat. Kifaratnya satu opsional ya, mukhayyar membebaskan budak. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Mungkin ya. Yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Ini dasarnya. Yang ketiga, masalah orang lupa. Orang yang makan atau minum karena lupa di siang hari pada bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa tidak batal puasanya dan harus meneruskan puasanya tanpa adanya sanksi apapun. Lali ya. Hadisnya ini. Iya. Man nasiya, barang siapa yang lupa wa huwa shaimun sementara dia berpuasa, fa'akala lalu makan au sariba atau minum, fal yutim masrofahu hendaklah dia menyempurnakan puasanya, fa inna ma annahu wasaqam. Karena sejatinya Allah itu telah memberi makan dan minum kepada yang bersangkutan dengan cara lupa. Jadi hari pertama, kedua lupa, buka kulkas, kalau irisan semongko, langsung krok, mulai dulu bleket dulu. Luasi, terus kau bocorin, loh, mana? Asyallah lagi. Alhamdulillah. Yang susah itu begitu mau ngambil, terus mangap, lah kok kau bocorin, digedak, loh. Jadi nggak perlu diogok-ogok, dimuntahkan nggak perlu, tetap sakit. Lupa sangat mungkin Pak, lupa itu sangat mungkin. Kalau orang pikun, Orang pikun nggak perlu puasa Pak. Beda tahun Pak. Dulu saya itu punya nenek itu pikun, bolak balik sholat, sholat, itu pikun yang positif berarti karena kebiasaan kesehatan itu sholat. Setelah itu lagi pun balik mangan, mangan durung, mangan. Oke, paling akhir, hal-hal yang harus dijauhi selama berpuasa, berkata atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Berbohong, memfitnah, menipu, berkata kotor, mencaci maki, membuat gaduh, mengganggu orang lain, berkelahi, dan segala perbuatan tercela menurut ajaran Islam, termasuk dalamnya Bapak Ibu hibah namimah. Ini hadisnya ya. Kemudian berkumur atau beristisaq, menghirup air yang berlebihan itu juga tidak boleh. Yang ketiga ini juga berbahaya. Tidak boleh melakukan hal-hal yang kira-kira memancing-mancing birahi. Paling akhir sekali tidak. Hal-hal dianjurkan satu, dianjurkan qiyamul lail, yaitu tarawih atau qiyamul Ramadan.
Insya Allah sudah terjadwal. Yang kedua, takhirus sahur. Kemudian menyegerakan berbuka, takjilul iftar. Lalu yang keempat, berdoa ketika akan berpuasa, berbuka. Doanya adalah jawaban doa mau waktu tadi itu wasabatul ajur insyaallah. Yang kelima, memperbanyak sedekah seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk mempelajari dan membaca Al-Qur'an, termasuk thalabul ilmi. Yang keenam, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara itikaf atau berlama-lama di masjid, terutama di Ashur Awakhir 10 hari terakhir. Jadi kan Bapak Ibu, sampun pas 1 jam. Tidak boleh lebih ya. Nanti kaget ya. Paling kafe. Kalau tidak lagi. Demikian mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Panjang umur, sehat walafiat, 3 rezekinya halal, berkah dan berlimpah, anak tentunya soleh-solehah, sukses dunia dan akhirat. Demikian, mohon maaf jika kalian berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menuju acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang pada hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Hafid kepadanya. Aktivitas yang kita lakukan dari bangun tidur tadi sampai tidur nanti menjadi amal-amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan manfaat dalam kehidupan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan wa nafa'an wa ghina. Allahumma habbibna bit taqwa wal istiqamah. Allahumma habbibna bit taqwa wal istiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Jamaah yang dirahmati Allah, telah sampailah kita pada penghujung acara pada